Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Lanjut lagi ya teman-teman untuk video kali ini saya akan ngebahas tentang eh, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, tema kali ini itu sangat penting dipahami gitu ya, karena kasus ini sering terjadi di pemerintahan daerah, provinsi ataupun pusat gitu ya, dan ini kadang banyak apa banyak yang luput dari perhatian masyarakat. Padahal ini sangat penting gitu ya, karena di sana itu ada pengadaan barang dan jasa itu bisa menyangkut ke infrastruktur gitu ya, dan itu sangat berdampak bagi kemajuan suatu daerahnya itu. Nah, jadi kalau banyak kasus perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan, jelas itu sangat menghambat yang namanya pembangunan gitu ya eh, di daerah itu, daerah baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat seperti itu ya teman. Nah, eh, dalam Undang-Undang Tipikor itu ya ada 6 perbuatan curang yang menurut Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi. Di sana dijelaskan itu apa saja itu 6 faktor itu yang jelas. Keenam-enamnya itu sering sering terjadi gitu ya, dan ya banyak oknum-oknum yang nakalnya gitu. Yang pertama itu pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Nah, terus akibat perbuatan itu dapat membahayakan keamanan orang atau barang maupun secara khusus mengancam keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, ini kayak gitu ya. Jadi poin pertama itu pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan itu melakukan perbuatan curang gitu ya, atau semacam konspirasi, sehingga eh, infrastruktur atau bangunan yang dibuat itu tidak memenuhi standar gitu, dan mereka itu mencari keuntungan di sana gitu. Mungkin contoh harga semen yang standar yang distandarkan untuk infrastruktur bangunan yang apa yang lebih dari satu lantai itu ya, untuk bangunan yang lebih kuat atau kokoh itu harganya mungkin di 100.000 ke atas. Nah, pada kasus ini si pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan itu melakukan perbuatan curang gitu ya, si pemborong itu dengan mengurangi spesifikasinya, sehingga dia membeli harga semen yang murah, sehingga daya ketahanannya itu bisa bisa berkurang gitu ya, tidak maksimal gitu, tidak dengan sesuai standar. Akhirnya apa? Ya di kemudian hari bangunan itu tidak kuat gitu ya. Mungkin teman-teman pernah menyaksikan di berita gitu ya, kemarin-kemarin di daerah, lupa lagi saya, ada suatu daerah itu bangunan pemerintahan itu ya, Pemda, baru 6 bulan apa 3 bulan itu sudah roboh. Nah, itu contoh real gitu ya. Jadi jelas gitu, itu selain membahayakan nyawa gitu ya, itu juga kan merugikan uang negara gitu. Mungkin dari negaranya itu 3 miliar, 4 miliar, tapi ketika diaplikasikan oleh si pemborongnya atau ahli bangunan itu nggak segitu gitu, sehingga dia mengambil keuntungan di sana. Nah, itu pentingnya pengawasan gitu ya terhadap si para pemborong ahli bangunan atau penjual bahan bangunan ini untuk tidak melakukan perbuatan curang seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu tentang pengawas bangunan membiarkan perbuatan curang. Nah ini juga sering terjadi gitu ya. Jadi bukan 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 mengamankan gitu, mengawasi, tapi si pengawas itu bahkan dia bekerja sama gitu atau berkonspirasi dengan para pemborong ahli bangunan dengan melakukan perbuatan curang gitu, sehingga ya mereka itu dapat keuntungan gitu. Padahal kan mereka sebenarnya udah dapat keuntungan yang legal gitu ya, dengan jadi pemborong kan udah pasti gitu mereka juga dapat, tapi
dengan sifat serakahnya mereka gitu mengakali lagi gitu bahan-bahan atau struktur bangunan yang sudah sesuai standar dengan yang tidak standar, dengan tujuan untuk mengurangi budget sehingga dia dapat cuan atau uang yang lebih besar, seperti itu teman-teman. Nah kayak gini ya, jadi perbedaan dengan perbuatan yang pertama, pidana ini ditujukan kepada pengawas bangunan gitu ya. Perbuatan ataupun akibat dari perbuatan itu tidak berbeda dari bentuk perbuatan curang yang pertama. Nah ini, jadi pengawas juga itu dapat dipidana ya, karena dia bagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan curang gitu ya dalam tipikor ini, tindak pidana korupsi. Jadi harusnya dia tuh ngawasi gitu ya, tapi bukannya ngawasi malah berkonspirasi gitu, seperti itu. Terus poin yang ketiga itu apa? Setiap orang menyerahkan barang keperluan TNI dan kepolisian dengan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, kalau ini khusus wilayahnya zona keamanan atau pertahanan negara ya. Ini kita bisa lihat contohnya di Papua gitu, banyak ada oknum gitu mungkin yang menjual peluru atau bahan-bahan militer kepada pihak pemberontak, PPM dan lain sebagainya gitu, dan itu dilarang gitu, termasuk perbuatan curang ya. Nah, itu bisa ditindak pidana seperti itu ya. Jadi kalau apa saya kan ngebahas lebih konsen ke yang sipilnya itu gitu ya, seperti itu teman. Jadi ya betul gitu ya, jadi jangan sampai kita itu nunggu sudah terjadi baru kita bereaksi gitu ya, reaktif. Jadi harusnya kita itu pemerintah sama masyarakat itu lebih proaktif gitu ya dalam pengawasan, pengadaan barang dan jasa ini gitu, sehingga ya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan curang gitu ya para kontraktor ini, sehingga ya pembangunan itu lebih baik gitu, birokrasi kita jadi sehat dan negara kita ya insya Allah maju, seperti itu teman-teman. Nah untuk poin selanjutnya itu pengawas membiarkan perbuatan curang dalam penyerahan barang keperluan TNI dan kepolisian. Terus poin kelima, penerimaan barang membiarkan perbuatan curang saat menerima penyerahan barang keperluan dan TNI dan kepolisian negara. Nah ini khusus ya untuk wilayahnya keamanan gitu ya, Hankam. Kalau poin selanjutnya itu poin terakhir, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai bertentangan dengan undang-undang dan merugikan orang yang berhak. Nah ini ya poin ini. Jadi di kita tuh banyak sekali gitu, mentang-mentang dia dikasih jabatan, seakan-akan dia yang punya powerful gitu ya. Seakan pejabat-pejabat itu menjadi seperti raja-raja kecil kalau di daerah ya. Padahal itu ada undang-undangnya gitu, nggak bebas kayak gitu ya. Jadi tanah negara itu bukan tanah nenek moyang dia gitu ya, itu negara membatasinya gitu, seperti itu. Jadi pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Tipikor di sana menjelaskan teman-teman bagaimana larangan bagi pegawai gitu, larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk terlibat dalam pengadaan atau persewaan yang berada dalam atau di bawah tanggung jawabnya. Nah ini ya. Jadi ketika para pejabat, nah uniknya di Indonesia teman-teman, pejabat merangkap sekaligus pengusaha. Nah ini bahaya juga ya. Sebenarnya pejabat jadi pengusaha merangkap itu ya sah-sah saja gitu, gak ada larangannya. Cuma masalahnya gini, ketika si pejabat jadi pengusaha, dia memanfaatkan fasilitas negara untuk usahanya dia. Nah itu parahnya gitu ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat gitu, modus di Indonesia itu para pejabat itu sekaligus pengusaha, dalam artian power politik dia itu digunakan untuk memperkuat atau memperbesar pengaruhnya dia dalam bidang usaha, termasuk ya dalam bidang pengadaan gitu. Kadang ya barang yang dia adakan itu kan di cover sama uang negara gitu ya, tapi si barang-barangnya atau si alat atau si jasanya itu dari usahanya si pejabat itu gitu. Jadi
kayak sepertinya wasit yang ikut bermain. Nah, seperti itu ya teman, itu semacam seperti lumrah gitu ya. Dan itu sudah mengindikasikan bahwa sangat rawan gitu akan terjadinya ya, perbuatan curang gitu ya. Ya karena ya mereka-mereka mungkin si pejabat itu merasa ya bebas gitu. Karena ini dalam wewenang saya atau lingkungan saya berhak dong ngatur sesuka saya. Nah, itu tidak boleh teman-teman itu ya. Jadi unsur-unsur dalam pidana korupsi benturan kepentingan yang diatur dalam pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Tipikor yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara gitu ya. Dalam hal ini ya para pejabat, bupati, gubernur gitu kan penyelenggara gitu ya. Kadis-kadis dinas gitu ya. Itu bagian dari penyelenggara dari pegawai negeri gitu ya teman. Terus poin selanjutnya yaitu dengan sengaja gitu ya, ada unsur kesengajaan. Terus poin selanjutnya itu langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Nah, itu jelas ya. Jadi itu poin yang saya tangkap teman-teman dari fenomena ini itu apa? Di Indonesia itu pejabat merangkap sekaligus pengusaha gitu. Negatifnya apa? Jadi ya mereka para pejabat itu memanfaatkan posisi dia sebagai pejabat itu dengan ya untuk memperkuat, memperlebar, memperbesar pengaruh dia di bidang bisnisnya seperti itu, termasuk dalam ya pengadaan gitu ya, pemborongan atau persewaan seperti itu. Dan ini pentingnya pengawasan itu di sana teman-teman. Terus yang selanjutnya apa? Yaitu pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah kayak gitu ya. Jadi pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi ya ada semacam ya konspirasi gitu ya di dalamnya. Kadang mungkin kayak gini teman-teman, ketika ada proyek pengadaan atau barang jasa, si pejabat itu pintar, dia agak mencantumkan nama dia atau yang apa indikator yang berafiliasi dengan pejabat itu, tapi dia menggunakan usaha yang atas nama orang lain, tapi itu punya ikatan gitu, bahkan itu usaha milik dia gitu. Jadi itu seperti tidak terdeteksi gitu, seperti lelang yang sangat sehat gitu ya. Semua orang bisa mengikuti atau berkompetensi secara sehat, tapi di balik semua itu penuh dengan skenario gitu ya. Ternyata si pemborong atau si kontraktornya itu untuk mengadakan pengadaan itu punya relasi atau berafiliasi kuat dengan si pejabat ini gitu ya, yang berwenang di sana, baik itu pejabat pemberi kontraknya seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi masalah gitu dalam hal pengadaan atau barang dan jasa itu seperti itu ya, pengadaan barang dan jasa itu. Makanya ya banyak gitu ya. Teman-teman jangan aneh gitu ya ketika contoh nih ada terminal. Contoh di Garut ada terminal tipe C gitu ya, contohnya di Limbangan dengan anggaran 3,2 miliar. Tapi teman-teman bisa disaksikan bahwa pembuatannya itu tidak maksimal gitu. Dari lokasi, dari segi bentuk bangunannya itu mungkin tidak sepadan gitu dengan biaya yang cukup besar, yaitu 3,2 miliar dengan pembuatan terminal dengan tipe C gitu ya, tipe C. Nah itu kan menjadi masalah juga gitu. Di sisi lain pembuatannya juga tidak memperhatikan, menganalisis gitu. Gimana sih posisi terminal yang strategis, jangan sampai terminal dibuat tapi jalan tetap macet karena masyarakat milihnya yang lebih cepat gitu ya. Sehingga ya itu bukannya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah karena di sisi lain itu anggaran besar gitu ya. Di sisi lain itu enggak seperti malfungsi gitu ya, tidak berguna dengan maksimal seperti itu. Nah, itu contoh dari pengadaan barang dan jasa kalau tanpa pengawasan, sehingga mereka melakukan ya tindakan curang seperti itu ya teman-teman.
Dan itu banyak banyak sekali gitu ya di daerah-daerah, banyak sekali gitu ya teman. Terus selanjutnya yaitu para para pejabat ini atau si pemangku kekuasaan itu ya teman-teman, mereka eh, sangat leluasa sekali gitu ya dalam mengakses apa eh, proyek atau pengadaan kontraktor ini ya. Teman-teman bisa kita saksikan gitu bagaimana contoh dahulu itu ada kasus korupsi EKTP, pengadaan SIM. Nah, itu kan antara apa pejabat pemberi kontrak terus yang punya kontrak proyeknya itu eh, terafiliasi kuat gitu sehingga mereka ya kerjasama gitu dan ya semacam itu sangat rawan terhadap korupsi gitu ya. Terus masalah kasus Hambalang gitu ya kan itu dananya gede itu besar sekali ya teman-teman. Nah itu contoh bagaimana pengadaan jasa konstruksi gitu yang tidak apa gitu ya yang tidak benar gitu ya dengan biaya negara yang cukup besar. Hambalang kan sekarang bangunannya gitu ya untuk itu kan untuk fasilitas olahraga tingkat nasional itu kan nggak tahu itu beres apa enggak gitu padahal itu memakai uang negara dan itu jumlahnya besar ya teman tidak kecil. Bisa dibayangkan uang sebesar itu kalau dialokasikan buat pendidikan atau ke masyarakat, wah itu berdampak berdampak sekali. Nah itu ya jadi ini penting sekali gitu ya mengedukasi ke teman-teman, ke saya juga ke diri pribadi bahwa celah-celah itu sangat terbuka lebar bagi mereka yang mau melakukan perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa ketika si pemerintahnya itu kurang pengawasan. Yang lebih parah justru yang mengawasinya ikut main. Terus yang kedua masyarakatnya juga gitu. Masyarakat kita di sisi lain mereka tidak terlalu paham tentang seluk-beluk ini. Yang di sisi lain juga mereka ya apatis ya soalnya semacam ya udah bias gitu, udah semacam kultur ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Nah kayak gitu ya mungkin ke depan kita akan perbaiki gitu ya dengan sedikit demi sedikit kita mengetahui bahwa ada banyak perbuatan curang gitu, perbuatan yang membahayakan, merugikan gitu akibat dari para pejabat atau para kontraktor yang berbuat curang atau licik seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman seperti itu ya. Semoga harus bermanfaat apa yang saya bicarakan dan untuk mempertebal wawasan teman-teman tentang pengadaan barang jasa gitu ya, di sana eh, pengadaan barang jasa yang rawan terhadap tindak pidana korupsi dalam artian ini perbuatan curang dalam pengadaan teman-teman ya bisa cari di internet gitu ya itu banyak sekali teman-teman sumbernya teman-teman hanya perlu waktu untuk mengkaji atau mempelajarinya seperti itu ya. Oke teman-teman sekian terima kasih dan saya ucapkan hatur nuhun bye.